penuhi kebutuhan anak-anak saya sendiri. Apalagi meski tidak secara materi, Henry tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan anaknya. Mas Hendri dengan anak-anak saya baik-baik aja ya, komunikasi lancar dan hampir setiap hari juga dia telepon anaknya, dan juga, sering kok dia jemput anaknya, nanti diantar lagi. Jadi hubungan kita baik gitu ya. Halo, apa kabar? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Gosip kedekatan Eros Silon Seven dengan Luna Maya berdampak merugikan pada gitaris band asal Yogyakarta ini. Pasalnya, seorang gadis yang sedang didekatinya berkeberatan karena merasa hati Eros telah mendua. Kalau biasanya Eros Chandra ambil sikap tak peduli dengan gosip yang kebetulan mampir padanya, kali ini ia tidak bisa santai. Meski tidak menanggapi dengan penuh emosi, Eros Chandra pun akhirnya mengeluarkan unek-unek dan keberatannya terhadap kabar tak sedap seputar hubungannya dengan Luna Maya. Ia dan Luna Maya memang berkali-kali dikabarkan tengah memadu kasih. Kabar yang sempat beredar sebelum Luna memiliki hubungan dekat dengan Ariel Peter Pan itu kembali terdengar ketika Luna sedang sibuk menyelesaikan syuting film layar lebarnya di Kota Gudeg. Wajar kalau akhirnya Eros sedikit kesal, karena gara-gara gosip tersebut, ia mendapat protes dari calon kekasih hatinya. Terakhir gebetan saya itu SMS gini, wah ternyata si bos pembohong, gitu-gitu. Wah dan itu SMS-nya itu kayak kayak bukan dia mungkin saking marahnya, saking mangkalnya. Karena mungkin dia dengar cerita dari orang lain yang sebenarnya nggak seperti itu kejadiannya. Bisa jadi gara-gara gosip tersebut, hubungan yang tengah dirintis susah payah gagal mencapai kesepakatan cinta. Dalam dasawarsa 10 tahun terakhir itu saya seperti ditonjok mukanya itu. Terima SMS yang kemarin itu. Kalau sampai cintanya kembali kandas di tengah jalan, itu persoalan serius buat Eros. Maklum, di usianya yang lebih dari seperempat abad itu, Eros tengah menanti hubungan serius yang akan dibawanya ke pelaminan. Ya aku udah waktunya udah serius juga buat ya kayak teman-teman yang lain, aku juga punya pengen ya paling nggak pacar yang serius lah buat sekarang. Dan karena hal-hal seperti ini tuh jadi nggak jadi lagi. Eros terpaksa kembali menjelaskan kalau hubungannya dengan Luna Maya hanya sebatas persahabatan saja. Tapi sepertinya penjelasan panjang Eros tidak lagi bermakna. Ya setiap orang punya rencana sendiri-sendiri dan aku pikir dengan pengalamanku yang bertahun-tahun bergelantungan sana sini kelihatannya ini yang terbaik lah. Tapi ya udah udah enggak. Cinta yang sejati sedianya bisa menerima dan mengerti pasangannya tanpa syarat. Apalagi jika pasangannya itu adalah seorang selebritis yang tidak akan pernah habis diterpa gosip. Mungkin itu yang belum ia temukan hingga saat ini. Eros pun hanya bisa pasrah. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin belum waktunya juga. Aku juga belum punya tenaga buat ngotot-ngotot bahwa aku ini orang yang benar, bahwa aku ini orang yang nggak bandel atau apa. Karena pada kenyataannya aku juga belum 100% bisa seperti itu. Tapi aku ada usaha buat seperti itu. If I to Beginilah gambaran kemeriahan acara pernikahan Anissa Larasati Pohan dengan putra pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prosesi pernikahan yang telah berlangsung sejak Kamis siang lalu berjalan cukup khidmat dan penuh kesempurnaan dalam balutan adat Jawa. Setelah menjalani acara siraman dan berbagai prosesi Jawa seperti Blek Ketepe dan Malam Midodareni, pasangan ini akhirnya mengucap ijab kabul pada hari Jumat pagi di kediaman Aulia Pohan yang disulap menjadi sebuah istana mini dengan penjagaan yang cukup ketat.
Acara akad nikah yang dilanjutkan dengan saling lempar sirih dan budaya mencuci kaki pengantin pria oleh pengantin wanita itu berakhir tepat menjelang sore. Saat para tamu mulai meninggalkan lokasi acara, kami berjumpa dengan Andara Early, sahabat dekat Anissa Pohan yang hadir pada upacara sakral Anissa dan Agus. Sebagai sahabat, Andara Early yang tengah menanti kelahiran anak pertamanya itu menyampaikan kebahagiaan atas pernikahan Anissa dan Agus. Ini yang diharapin sama dua-duanya ya, jadi akhirnya tercapai, alhamdulillah sukses, lancar-lancar aja, jadi senang banget. Seperti upacara pernikahan mereka yang berjalan sempurna dan penuh kebahagiaan, Andara berharap kehidupan rumah tangga yang baru saja dimasuki Anissa dan Agus berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Semua kayaknya udah mantep, dua-duanya udah siap lahir batin, jadi kayaknya oke-oke aja. Harapannya sebagai temen aku pengennya langgeng mereka sampai akhir hayat. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka. Kemeriahan dari hari bersejarah bagi keluarga Susilo Bambang Yudhoyono dan Aulia Pohan ini masih berlangsung sehari sesudahnya dalam acara resepsi pernikahan yang digelar di Istana Bogor Sabtu sore kemarin. Sekitar ratusan pejabat negara dan selebritis hadir memenuhi undangan kedua mempelai. Tidak terkecuali para penyanyi papan atas yang ikut hadir memeriahkan pesta pernikahan Anissa Pohan dan Agus Harimurti. Persiapannya udah latihan sama Purwacaraka, terus udah cari baju, mesti kebaya, nggak boleh warna hijau, saya pilih warna kuning. Saya nyanyi bahasa kalbu, jangan berhenti mencintaiku, matamu lagu saya, terus ada lagu barat satu, terus ada lagu kolaborasi sama UT sama KD. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama kabar-kabari sensasi saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Pertalian cinta antara Lia Waroka dengan mantan suaminya Henry Restuputra memang telah berakhir. Tepatnya sejak Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan pernikahan mereka pada bulan April 2004 yang lalu. Namun, tali kekeluargaan di antara mereka tidak akan pernah berakhir dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang merupakan buah cinta Lia dan Henry selama pernikahan. Buah cinta inilah yang membuat hubungan Lia dan Henry tetap terjalin apik meski masing-masing pihak telah memiliki kehidupan asmara yang lain. Namun belakangan sempat beredar kabar, keharmonisan hubungan Lia Waroka dengan mantan suaminya itu sempat ternoda karena persoalan materi. Kabarnya Henry tidak memenuhi keputusan persidangan yang mewajibkannya memberikan nafkah kepada Lia dan putra sematawayangnya sebesar 20 juta per bulan. Lia yang kami temui di acara perayaan ulang tahunnya yang ke-38 beberapa hari lalu menjelaskan kabar tersebut. Ya kalau Mas Henry kurang peduli sama anaknya, saya rasa enggak juga ya. Dia juga sering telepon, sering jemput anaknya. Ya sebatas itu aja. Bagi Lia, hubungan baik dengan bapak dari putra bungsunya itu lebih penting dari sekedar materi. Keyakinan itulah yang membuat Lia tidak berniat mempermasalahkan hal itu. Ya selagi saya sanggup untuk membiayai anak saya, ya biar aja saya penuhi kebutuhan anak-anak saya sendiri. Apalagi meski tidak secara materi, Henry tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan anaknya. Mas Henry dengan anak-anak saya baik-baik aja ya, komunikasi lancar dan hampir setiap hari juga dia telepon anaknya. Dan juga sering kok dia jemput anaknya, nanti diantar lagi. Jadi hubungan kita baik gitu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang dialami Ahmad Hestiafin. Belum selesai gugatan perceraiannya dengan Dewi Huges, hari Kamis lalu Afin memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan atas laporan mantan istrinya karena tindakan kekerasan yang dilakukannya. Afin diperiksa pihak yang berwajib dengan menjawab sekitar 35 pertanyaan seputar kebenaran laporan Huges sejak pukul 12 hingga pukul 19.
Seusai diperiksa, kepolisian menyatakan Afin sebagai tersangka dan dikenai pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bisa jadi mungkin keterangan dari korban memberikan keterangan bahwa dia sudah mengalami satu kekerasan psikis, boleh jadi demikian. Tapi setelah diminta keterangan,